Halo Pak Alfian dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan material dari produk yang saya pilih, yaitu tape dispenser. Tape dispenser ini terbuat dari 3 material, yaitu plastik PP untuk keseluruhan rangka tape dispenser, logam besi untuk bagian pemotong tape, dan karet EPDM pada bagian bawah tape dispenser. Material pertama kita adalah plastik PP. Plastik PP adalah jenis plastik yang berbahan dasar polipropilen. Bahan ini termasuk jenis yang tahan lemak atau minyak, tahan terhadap temperatur tinggi, tahan terhadap alkali dan asam, dan memiliki bentuk yang lebih kaku dibandingkan jenis PE. Terkenal dengan keunggulannya dalam impact strength dan permukaan yang mengkilap. Sebagai contoh penggunaannya adalah botol minuman, serat, bak air, insulator, kursi plastik, dan permadani. Plastik pada produk ini dibuat melalui proses injection molding. Proses injection molding merupakan proses yang sering digunakan dalam industri manufaktur plastik. Termoplastik dalam bentuk butiran atau bubuk ditampung dalam sebuah hopper, kemudian turun ke dalam barrel secara otomatis, di mana ia dilelehkan oleh pemanas yang terdapat di dinding barrel dan oleh gesekan akibat perputaran skrup injeksi. Plastik yang sudah meleleh diinjeksikan oleh skrup injeksi melalui nozzle ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air. Produk yang sudah dingin dan mengeras dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidrolik yang tertanam dalam rumah cetakan, selanjutnya diambil oleh manusia atau menggunakan robot. Pada saat proses pendinginan produk secara bersamaan di dalam barrel, terjadi proses pelelehan plastik sehingga begitu produk dikeluarkan dari cetakan dan cetakan menutup, plastik leleh bisa langsung diinjeksikan. Alasan memakai material ini untuk tape dispenser adalah strukturnya yang cukup kuat dan kaku, ketahanannya terhadap suhu, serta harganya yang murah. Material kita yang kedua adalah besi. Besi adalah logam abu-abu perak yang berkilau. Besi termasuk dalam deret transisi pertama dan golongan 8 dari tabel periodik. Logam ini banyak digunakan karena jumlahnya yang banyak, kuat, dan murah. Besi murni terlalu lunak dan reaktif untuk tanpa campuran, sehingga dipadukan dengan unsur lain agar menjadi lebih kuat dan disebut baja. Sifat besi lainnya yaitu memiliki kemampuan ferromagnetik, mudah untuk dibentuk, konduktor listrik dan panas yang bagus. Besi digunakan untuk membuat gedung, paku, dan balok penopang. Besi juga tidak terlalu reaktif sehingga mudah dan murah untuk diekstraksi dari bijinya. Secara umum, proses pembuatan besi terbagi dalam 2 tahap, yaitu pertama adalah peleburan besi. Hal ini dilakukan dengan alat yang bernama blast furnace. Alat ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter dan lebar sekitar 14 meter, serta biasanya terbuat dari batu bata yang sangat tahan terhadap panas. Ada 3 bahan yang umumnya dimasukkan ke dalam alat ini, yakni biji besi bercampur pasir, batu kapur pada besi, dan karbon dari sebuah zat. Besi tersebut akan mencair dan disebut sebagai pig iron. Selanjutnya, besi cair tersebut digunakan untuk membuat baja atau dimasukkan ke dalam sebuah cetakan. Dalam cetakan itu nantinya akan dimasukkan sebuah besi tuang. Nanti akan menghasilkan besi yang mengandung sedikit karbon atau disebut besi tempah. Langkah berikutnya adalah peleburan ulang besi baja. Hal ini berguna untuk menurunkan kadar karbon, membuang zat-zat pengotor, dan menambah berbagai logam aliase sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Alasan pemakaian material ini untuk pemotong tape adalah sifatnya yang kuat dan murah. Selain itu, menambah unsur lain dapat membuat besi semakin kuat dan mengurangi laju korosi. Material terakhir kita adalah karet EPDM. EPDM atau kepanjangannya adalah ethylene propylene diene rubber adalah salah satu karet sintetis yang memiliki ketahanan yang baik akan bahan kimia, sinar matahari, ozon, pengaruh unsur cuaca lainnya, dan tahan lama. Karet EPDM juga memiliki sifat yang stabil baik pada suhu tinggi maupun rendah dan tidak boleh dipakai jika terjadi kontak yang lama dengan produk yang mengandung petroleum. Umumnya, EPDM dipakai dalam bidang otomotif.
EPDM didapatkan dengan mempolimerisasi etilen dan propilen dengan sedikit dien melalui cara vulkanisasi. Vulkanisasi adalah proses pembentukan ikatan silang kimia dari rantai molekul yang berdiri sendiri, yang dapat meningkatkan elastisitas dan menurunkan plastisitas. Proses vulkanisasi secara konvensional menggunakan belerang pertama kali ditemukan oleh Charles Goodyear pada tahun 1839, dan untuk proses vulkanisasi ini sering dipakai senyawa belerang atau sulfur sebagai pengikat polimer karet tersebut. Alasan memakai material ini pada bagian bawah tape dispenser adalah untuk mencegah produk tersebut tergelincir dan terjatuh. Selain itu, bahan ini juga memiliki ketahanan yang kuat baik akan suhu maupun cuaca, sehingga cocok untuk digunakan pada peralatan kantor. Itulah material-material yang membentuk produk tape dispenser ini. Tentu semua pengetahuan ini tidak mampu saya dapatkan tanpa bantuan dari sumber-sumber berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penuturan yang tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.